welcome to Youth Community Online Service. Teman-teman, gimana nih kabar kalian satu minggu ini? Aku harap semuanya baik-baik aja ya, dan selalu dalam perlindungan Tuhan dimanapun dan kapanpun kita berada. Dalam kondisi yang masih seperti sekarang ini, ada baiknya kita untuk selalu menjaga kesehatan dan selalu taati protokol kesehatan setiap kali kita sedang berada di luar rumah ya. Jangan lupa juga nih untuk selalu menjaga kebersihan agar kita selalu terhindar dari virus. Kalau teman-teman yang belum follow IG Community GPPS, jangan lupa di follow ya. Nama IG-nya @GPPS-Youthcom. Jangan lupa juga buat subscribe, like, comment, share, dan nyalain lonceng notifikasi di channel YouTube GPPS Youth Community. Buat teman-teman yang sedang ada pergumulan dan sedang membutuhkan bantuan doa, bisa menghubungi nomor yang tertera di bawah ini. Siapa nih di sini yang belum join Care? Buat teman-teman yang belum tahu apa sih Care itu? Care adalah self group di mana kita bisa sharing, kita bisa saling mengasih, saling mendukung, kita bisa seru-seruan bareng, kita bisa bertumbuh dan juga belajar bersama di dalam Care. Pokoknya asik banget deh. Teman-teman, ada yang masih ingat nggak apa tema kita minggu lalu? Jadi tema kita minggu lalu adalah Pay It Forward. Apapun yang kita terima dan kita dapatkan, tidak akan kita dapatkan dengan gratis atau cuma-cuma. Semua pasti ada bayarannya. Tapi kita diingatkan bahwa keselamatan yang Tuhan beri kepada kita itu Tuhan beri secara gratis. Karena Tuhan sayang pada kita. Namun Tuhan tahu bahwa sebenarnya kita tidak bisa untuk membayarnya dan sebenarnya kita juga tidak pantas. Oleh karena itu, Tuhan rela membayarnya di atas kayu salib. Nah, pasti teman-teman udah gak sabar kan untuk mendengarkan apa yang akan kita bahas selanjutnya. Tapi sebelum itu, kita akan mendengarkan sharing dari salah satu kakak di Community GPPS. Gak usah berlama-lama lagi, yuk kita langsung dengarkan aja apa sharingnya. Halo, shalom teman-teman. Perkenalkan, nama saya Yolana. Di sini saya akan sedikit sharing tentang tema minggu ini mengenai way of life. Way of life atau jalan hidup. Pertama kali yang terlintas dalam pikiran saya adalah seperti apa jalan hidup yang sudah saya lalui hingga saat ini dan bagaimana jalan hidup yang akan saya lalui atau akan saya pilih nanti ke depannya. Kalau saya boleh mengingat kembali jalan hidup yang boleh saya lalui, semuanya adalah karena penyertaan Tuhan hingga sampai saat ini. Ketika dulu saya boleh mengalami susahnya untuk memilih perguruan tinggi negeri sesuai keinginan saya ataupun memilih jurusan kuliah yang saya inginkan, dan sampai pada pekerjaan yang saya kerjakan saat ini, pada saat itu saya berpikir, apa maksudnya Tuhan dalam hidup saya? Kenapa kok semuanya tidak sesuai dengan keinginan saya, keinginan jalan hidup saya yang saya ingin? Lalu sampai di mana suatu titik ketika saya mulai melakukan semuanya itu, melakukannya dengan sungguh-sungguh, ya sudah Tuhan, saya mau mencoba melakukannya, saya mau taat, saya mau setia, saya mau tunduk sama Tuhan, apapun yang Tuhan mau saya akan kerjakan. Dan dimana ketika saya melakukan semuanya itu, saya boleh diberi hikmat Tuhan ketika saya ada di tempat pekerjaan saya yang sekarang. Saya boleh merasakan ternyata ada maksud Tuhan di situ ketika saya boleh berada di tempat kerja itu, ketika di sana ada anak-anak Tuhan yang perlu untuk dibimbing, ketika di sana ada anak Tuhan yang harusnya dibimbing dan mereka yang minoritas, dan kemungkinan saya di sana boleh membimbing mereka. Puji Tuhan, mereka boleh di sana, saya boleh menyampaikan firman Tuhan, saya boleh mengenalkan mereka tentang Tuhan, dan ternyata itulah yang jalan hidup yang boleh saya lalui meskipun awalnya saya tidak mengerti apa maksudnya Tuhan. Dan untuk jalan hidup ke depannya, untuk jalan hidup saya ke depannya, ataupun buat teman-teman semua, saya berharap ketika kita mau ikut Tuhan, mau menuruti apa yang difirmankan Tuhan, apa yang ditetapkan Tuhan, lakukanlah itu, tetap lakukanlah, sehingga percayalah kalau apapun yang terjadi ketika kalian menurut dengan jalan hidupnya Tuhan, menurut dengan apa yang maunya Tuhan, percayalah
itu adalah jalan hidup yang terbaik yang sudah Tuhan sediakan buat untukmu. Sekian sharing dari saya, semoga memberkati. Shalom teman-teman, mari kita siapkan hati kita untuk kita mau memuji dan menyembah Tuhan. Mari sama-sama kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk sore hari ini. Kami sungguh bersyukur kalau kami boleh bersama-sama beribadah sore hari ini. Tuhan, mari berkati ibadah kami Tuhan. Kami mau memuji dan memuliakan Engkau. Kiranya Engkau bertata atas ibadah kami. Dan kiranya Engkau menjamah, memberkati, melawat setiap kami Tuhan dimanapun kami berada saat ini Tuhan. Terima kasih kami menyerahkan ibadah ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin. Mari sama-sama kita mau menyanyikan lagu ini. Sukacita Tuhan turun atas setiap kita. Haleluya. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga.
Saat ini kita mau dengarkan firman Tuhan, mari siapkan hati kita. Biarlah tanah hati kita menjadi tanah hati yang terbaik untuk ditanami oleh benih firman Tuhan. Tuhan Yesus, ini setiap kami Tuhan, anak-anak-Mu. Kami rindu Tuhan, hidup kami boleh selalu berkenan di hadapan Tuhan. Kami rindu setiap apa yang kami lakukan di dalam hidup kami itu boleh menyenangkan hati-Mu Tuhan. Mari ubahkan setiap kami Tuhan Yesus. Bapa, Kau setia, takkan meninggalkan, dan ku percaya Engkau milikku dan ku milikmu. Karena ku tahu Engkau dalamku dan ku dalam-Mu. Ubah hatiku seperti hati-Mu, setulus salib-Mu, kasih-Mu Tuhan. Biar mataku seperti mata-Mu, pancarkan kasih-Mu. Ku mau jadi seperti-Mu. Bapa, Kau setia, Bapa, Kau setia,
hati kami. Biarlah hidup kami semakin hari semakin menyenangkan Engkau Tuhan. Biar apapun yang kami lakukan dalam hidup kami boleh menyenangkan Engkau. Biar apapun yang kami lakukan dalam hidup kami itu boleh menjadi berkat untuk sekeliling kami. Dan nama-Mu semakin dipermuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk sore hari ini. Saat ini kami mau dengarkan firman-Mu. Kami mau dengar-dengaran Tuhan akan firman-Mu. Beri kami hikmat untuk kami boleh mengerti apa yang menjadi isi hati Tuhan untuk setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami sungguh bersyukur kami punya Tuhan yang luar biasa seperti Engkau Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Saat ini kita akan membahas mengenai way of life. Diambil dari Mazmur 119 ayat 1 sampai 4. Saya akan bacakan buat saudara-saudara semua. Perikopnya, berbahagialah orang yang hidup menurut Taurat Tuhan. Ayat 1, berbahagialah orang-orang yang hidupnya tidak bercela, yang hidup menurut Taurat Tuhan. Berbahagialah orang yang memegang perintah-perintahnya dan yang mencari Dia dengan segenap hati, dan juga tidak melakukan kejahatan, tapi yang hidup menurut jalan-jalan yang ditunjukkannya. Engkau sendiri telah menyampaikan titah-titahmu supaya dipegang dengan sungguh-sungguh. Ayat 1, ayat 2 ini yang menarik buat kita semua. Di situ dikatakan sampai 2 kali, ya, berbahagialah, dan ayat yang kedua juga dikatakan berbahagialah. Nah, pada waktu kita berbicara mengenai berbahagia, kalau kita lihat definisi dari berbahagia, Kamus Besar Bahasa Indonesia mengatakan bahwa bahagia itu adalah keadaan atau perasaan senang dan tentram, jadi bebas dari segala yang menyusahkan. Ya. Jadi Kamus Besar Bahasa Indonesia mengatakan, mendefinisikan bahagia itu keadaan atau perasaan senang dan tentram, bebas dari segala yang menyusahkan. Nah, ini sangat menarik buat saudara-saudara semua. Saya juga gitu ya. Dan bahwa setiap orang itu pasti menginginkan kebahagiaan. Bahkan sampai ada orang yang mengejar kebahagiaan tersebut. Lewat apa? Ada yang mengejarnya lewat hobi, ya, mengejar kebahagiaannya lewat obat, ya, supaya hatinya tenang, supaya dia happy, atau pergi ke hiburan-hiburan malam, ngafe kayak gitu ya, dugem. Untuk apa? Mencari kebahagiaan. Ya. Jadi ada orang yang mencari kebahagiaan itu dengan mengejarnya, ya, supaya kebahagiaan itu bisa didapat. Nah, kebahagiaan setiap orang itu berbeda-beda ukurannya, gitu ya, berbeda-beda ukurannya. Dan ada orang yang berbahagia karena punya sahabat. Ada orang yang berbahagia punya keluarga, ya. Kalau orang yang punya sahabat itu dia bisa diajak curhat seperti itu ya. Dia bisa diajak berkomunikasi. Bahagia punya keluarga, bisa kumpul bersama seperti itu. Bahagia kalau menghasilkan sesuatu, ya. Kalau dia menciptakan sesuatu dia bahagia. Ya. Bahagia naik kelas. Nah, ini yang pernah kita alami, ya toh. Masa-masa sekolah kalau kita naik kelas senang sekali. Nah, bahagia kalau dicintai. Nah, ada orang yang merasa hatinya, dirinya tidak dicintai, apalagi sama orang yang kita taksir misalnya. Tidak ada respon balik. Bahagia kalau bisa memberi. Ya, ini firman Tuhan juga mengatakan lebih baik memberi daripada menerima. Ya, bahagia kalau bisa memberi. Bahagia kalau tujuannya tercapai. Nah, kalau ada goal yang ingin dicapai, itu terjadi, goal tersebut, itu senang, happy, ya, bahagia. Ada yang bahagia kalau sehat. Nah, ini bisa ditanya sama orang-orang yang ada di rumah sakit gitu ya. Bu, gimana sekarang kabarnya? Atau Pak, gimana keadaannya sekarang? Wah, lagi nggak bahagia, lagi nggak senang. Saya lebih senang kalau saya sehat aja.
Kalau nggak punya uang nggak apa-apa, yang penting sehat. Nah, bahagia kalau sehat ya, dan lain sebagainya. Ada juga yang bahagia kalau dia menjadi orang yang bebas, ya. Bebas melakukan apapun, gitu ya. Tidak mau terkungkung. Itu orang bebas. Itu orang bisa dikatakan orang itu bahagia kalau memiliki sebuah kebebasan. Nah, setiap orang kadar atau ukurannya kebahagiaannya itu berbeda-beda dan tidak selalu diukur dari harta. Ya, seringkali kita melihat bahwa kebahagiaan seseorang itu dilihat dari hartanya. Seberapa banyak hartanya, sebesar itu pula kebahagiaannya. Karena dengan hartanya dia bisa membeli apapun, dia bisa menikmati apapun, dan dia happy di situ, bahagia. Nah, jadi setiap orang kadar atau ukurannya, kadar kebahagiaannya itu berbeda-beda, tidak bisa diukur dengan harta yang melimpah atau jabatan yang tinggi. Ya. Kita bisa lihat orang yang di pinggir jalan, ya, pengemis, ya, orang yang tinggalnya di pinggir-pinggir jalan. Ya. Dia bahagia kalau bisa makan 2 kali sehari saja. Itu merupakan kebahagiaan buat dia. Bukan ukurannya dia punya punya uang yang banyak. Ya mungkin dia juga mikir kalau bisa punya uang banyak, dia juga pikirannya seperti itu mungkin. Tapi kalau dengan kondisinya dia yang saat ini, kalau dia bisa makan aja 2 kali sehari, itu dia sudah bahagia. Nah, suami istri hidup rukun, itu juga bisa dikatakan bahagia. Keluarga yang harmonis, itu juga bisa menjadi ukuran untuk orang itu bisa dikatakan bahagia. Nah, seringkali kita terpatok atau terkotak-kotak atau berpikir bahwa kita harus berbahagia dan menemukan kebahagiaan tersebut di muka bumi ini, ya. Padahal ada kebahagiaan lain yang lebih kekal, ya. Kebahagiaan yang tidak bisa dunia berikan, ya. Mazmur 119 ayat 1 tadi dikatakan, berbahagialah orang yang hidupnya tidak bercela. Berbahagialah orang yang hidupnya tidak bercela. Saat seseorang hidupnya di jalan kebenaran, hatinya pasti tenang, damai, dan tidak takut. Ya. Jadi saat seseorang hidupnya di jalan kebenaran, hatinya pasti tenang, damai, dan tidak takut. Saya mengambil contohnya itu yang sehari-hari biasa kita lakukan, ya. Kalau teman-teman berkendaraan sepeda motor atau mobil, kalau pada saat lampu merah kita kan berhenti, ya. Dan pasti ada situ ada markanya. Ada garis putih yang membatasi kita itu harus berada di tempat tersebut untuk kita berhenti. Ya, kita nggak boleh melewati dari marka tersebut, atau kita berada di zebra cross, gitu ya. Padahal itu sudah ada marka putih di mana itu menjadi batas kita untuk berhenti. Nah, teman-teman bisa bayangkan kalau perlengkapan motor kita, mobil kita itu semuanya komplit, dan pada saat itu pula di perhentian lampu merah ada polisi yang menjaga, atau ada razia. Nah, kalau perlengkapan motor kita tidak komplit, atau kita menabrak marka tersebut, marka garis putih, ya, garis lurus, kita berada di luarnya, kita posisinya pasti akan, hati kita dak-diduk gitu ya. Dan waduh, ini ada polisi gitu ya. Kita sudah melanggar gitu ya. Hati kita nggak tenang ya. Tapi pada waktu kita berhenti di lampu merah, kita berada di dalam marka yang benar gitu ya. Perlengkapan sepeda motor kita komplit, lampu sepeda motor kita nyala ya, semua spion standar dari kepolisian, plat nomor kita oke, semua sesuai dengan standar dari kepolisian. Kita berhenti, walaupun ada polisi, walaupun ada rahasia, hati kita tenang. Betul nggak? Jadi sama gitu ya. Orang yang berbahagia adalah orang yang hidupnya tidak bercela. Firman Tuhan katakan. Artinya apa? Dia hidup di dalam kebenaran. Pada waktu kebenaran itu
hidup dalam dirinya dan dia menghidupi kebenaran tersebut, maka tidak ada yang dia takuti. Tidak ada yang tidak membuatnya dia tidak bahagia. Tapi dia akan menjalani kehidupannya dia dengan tenang, dengan bahagia, dengan damai. Gitu. Nah, ada orang yang mengatakan bahwa kalau aturan itu dibuat untuk dilanggar. Ya, seringkali kita dengar seperti itu ya. Aturan itu dibuat untuk dilanggar. Nah, tetapi kalau kita menyadarinya bahwa kita seringkali juga menabrak setiap aturan-aturan tersebut. Ya, untuk apa? Untuk kepuasan diri kita. Ya. Kita juga seringkali melanggar aturan-aturan. Ya, untuk apa? Kepuasan diri kita sendiri. Ya. Seringkali kita memaksakan diri kita sampai melewati batas-batas atau norma-norma yang sudah ada, yang sudah ditetapkan. Contoh yang paling gampang. Kalau saat ini adalah masa-masa pandemi, ya, virus corona, kita sudah dikasih tahu kita harus menjaga jarak, ya, minimal 1,5 meter. Kita harus pakai masker, kita harus sering kali cuci tangan, ya. Tapi kalau teman-teman bisa lihat di sekeliling kita banyak sekali orang-orang yang masih tidak pakai masker, tidak menjaga jarak. Mereka masih kumpul-kumpul gitu ya, masih kita lihat di warung-warung kopi itu tidak ada lagi physical distancing seperti itu. Mereka bercakap-cakap seperti biasa, seperti tidak ada virus yang menakutkan corona tersebut. Ya. Itu aturannya ditabrak semua. Untuk apa? Untuk kepuasan diri mereka sendiri. Ya. Mereka berpikir bahwa wah, nggak urusan gitu ya. Yang penting aku happy, yang penting aku menikmati, ya, tujuanku untuk ketemu orang-orang, ketemu sahabat-sahabatku tanpa memikirkan orang lain. Ya, yang penting happy, seperti itu. Nah, padahal aturan atau tatanan atau rule dibuat untuk kebahagiaan kita sendiri sebetulnya. Ya. Kalau kita sudah jatuh sakit, apakah kita menjadi orang yang bahagia? Kalau kita terjangkit virus corona karena kita suka kumpul-kumpul di luar tanpa pakai masker, tanpa melakukan physical distancing, kita nggak menjaga, tidak mencuci tangan kita sesering mungkin pada waktu kita sakit, apakah itu disebut bahagia? Enggak. Ya. Padahal aturan, ya, rule, tatanan yang dibuat itu sebetulnya untuk kebahagiaan diri kita sendiri. Makanya Mazmur 119 ayat 1 ayat 2 itu diulang, ya. Ayat 1 ayat 2 diulang. Berbahagialah, berbahagialah. Ayat yang pertama dikatakan berbahagialah kalau berbahagialah orang yang hidupnya tidak bercelah, hidup menurut Taurat Tuhan. Berbahagialah orang yang memegang perintah-perintahnya. Firman Tuhan adalah perkataan Tuhan yang tertulis dan sangat relevan, sangat membumi, sangat mendarat sekali, yang berisi tentang aturan, tatanan dari zaman dulu, sekarang, sampai yang akan datang. Pertanyaannya, kenapa kita harus mentaati atau hidup menurut firman Tuhan? Kita tahu bahwa Tuhan memberikan kehendak bebas buat kita semua. Istilah kerennya itu free will. Tetapi semua itu ada konsekuensinya. Ya. Jadi Tuhan memberikan kehendak bebas bagi kita manusia, tetapi itu semua ada konsekuensinya pada waktu kita melakukan atau berbuatnya. Contoh, kita memarkir kendaraan, kita nggak boleh semaunya, gitu ya. Apa kita melakukannya dengan kehendak bebas kita mau parkir motor kita, mobil kita di sembarang tempat. Padahal itu sudah ada rambunya, tidak boleh parkir, tidak boleh stop. Ya. Tapi kalau kita tetap saja melakukan kehendak bebas kita mau paksakan, ya, motor kita, mobil kita parkir di sembarang tempat, konsekuensinya apa?
mobil kita, sepeda motor kita bisa kena denda, ya, bisa kena tilang, bisa diderek kalau mobil, seperti itu. Harus ada biaya yang harus dikeluarkan lagi, seperti itu. Ya. Kita akan lihat di dalam sebuah cerita yang kita sudah tahu zaman sekolah minggu kita. Teman-teman pasti tahu nama-nama tersebut: Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego. Jadi teman-teman bisa baca di Daniel, kitab Daniel secara keseluruhan, cerita dari pahlawan-pahlawan ini. Jadi Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego, kita ketahui bahwa dia berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja, makanan-makanan raja. Jadi dia tidak memakan makanan yang dimakan sama raja. Tapi apa yang dia lakukan? Dia makan air putih, tidak minum anggur, minum air putih, makan sayur saja. Nanti bisa dibaca ya di Daniel pasal 1 ayat 8. Dalam kitab Daniel secara keseluruhan nanti bisa dibaca. Nah, itu orang yang berketetapan hatinya, yang memegang rule, yang memegang aturan, yang hidupnya tidak bercelah, yang hidupnya memegang kebenaran. Seperti yang Tuhan sudah katakan kepada mereka, Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego. Tetapi kita ambil contoh yang kedua, orang yang nabrak rule, nabrak aturan, ya, yang menabrak ketetapan yang Tuhan sudah berikan. Ya. Contohnya, teman-teman pasti tahu Simson. Nanti teman-teman bisa baca perbandingannya di Hakim-Hakim, ya, Hakim-Hakim pasal 14 ayat 3. Di situ sudah dikatakan bahwa Simson sudah dikatakan jangan mengambil atau bergaul dengan orang yang di luar dari sukunya atau bangsanya. Tetapi apa yang dilakukan? Dia mengambil Delila, orang yang di luar dari sukunya, dari bangsanya. Dan ending ceritanya, Simson harus apa? Menerima konsekuensi dari ketidaktaatannya dia. Dan teman-teman bisa baca di dalam Hakim-Hakim. Nah, ini adalah dua perbandingan yang bisa kita pelajari, Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego, dan Simson, di mana orang-orang tersebut pada waktu Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego melakukan ketetapannya Tuhan, ya, Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego bahkan setiap hari berdoa sehari 3 kali, memuji dan menyembah Tuhan. Bahkan dia tidak menyembah patung yang raja pada saat itu Nebukadnezar buat. Dia tidak mau menajiskan dirinya. Tuhan membawa Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego ke dalam sebuah kebahagiaan. Bukan hanya kebahagiaan secara rohani, tapi teman-teman bisa membaca nanti di Daniel, kitab Daniel, kebahagiaan yang dia miliki, bahkan kebahagiaan yang di bumi. Ada jabatan-jabatan penting yang diberikan Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego di dalam pemerintahannya Nebukadnezar. Tetapi kita lihat kehidupan Simson, akhir dari kehidupannya dia buta. Dan ya endingnya nanti teman-teman bisa baca sendiri. Kebahagiaan yang dialami oleh Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego, dan kebahagiaan dari Simson dilihat dari akhir kehidupannya nanti. Mazmur pasal 119 ayat 2 ditekankan seperti yang tadi saya katakan. Ditekankan lagi, berbahagialah orang yang memegang perintah-perintahnya, yang mencari Dia dengan segenap hati. Daniel diberi kepercayaan kuasa saat dirinya memegang firman Tuhan, mencari Tuhan. Ya. Dan kita Mazmur juga ditulis oleh Raja Daud, di mana Raja Daud ini memiliki pengalaman yang sungguh luar biasa, mulai dari masa mudanya dia sampai masa tuanya Daud. Ya. Pada waktu Daud, masa mudanya dia mengembalakan hanya beberapa ekor kambing domba. Dia harus melawan binatang-binatang buas untuk menjaga kawanan dombanya,
sampai Tuhan mempercayakan sebuah kepercayaan untuk memelihara sebuah bangsa yang besar, dan sampai dalam perjalanan hidupnya dia harus jatuh bangun di dalam perbuatan-perbuatan yang gak baik, tetapi dia kembali kepada Tuhan, dan Tuhan masih memberikan belas kasihannya. Sampai dia masa tuanya pun dia harus dikhianati oleh orang-orang terdekatnya. Dan ini sebuah hal yang bisa kita pelajari dalam kitab Mazmur, bahwa bukan hal yang mudah bagi seseorang ya untuk memegang sebuah kebenaran, hidup dalam kebenaran. Raja Daud, kita tahu bahwa dia memegang teguh kebenaran yang Allah perintahkan kepada dia. Sampai kitab Mazmur tertulis dengan begitu luar biasanya, baik dalam suka maupun duka. Bahkan Mazmur 119 ayat 1 ayat 2. Nanti bisa dibaca pula Mazmur 119, itu dikatakan dalam perikopnya, bahagianya orang yang hidup menurut Taurat Tuhan. Bahagianya orang yang hidup menurut Taurat Tuhan. Nah, Yohanes pasal 8 ayat 31 sampai 32. Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Sekali lagi saya bacakan, Yohanes pasal 8 ayat 31 sampai 32. Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Saat kita hidup dalam kebenaran, maka yang akan kita dapatkan kebahagiaan. Kebahagiaan yang nyata, bukan yang semu atau sementara. Kebahagiaan itu tidak bisa dunia berikan. Dan yang terpenting, kebahagiaan kita di dunia bukan menjadi ukuran, tetapi yang terlebih penting dari semuanya itu kebahagiaan yang kekal bersama dengan Kristus nanti di surga. Itu yang menjadi yang penting buat kehidupan kita. Jadi, bacalah firman Tuhan, renungkan dan lakukan firman Tuhan, karena kebenaran itu yang akan memerdekakan setiap kita. Kebenaran itu yang akan membuat kita bahagia. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur buat renungan singkat yang boleh kami dapat ya Tuhan. Lembutkan hati kami, Roh Kudus Kau campur tangan, sehingga kami diberi kemudahan untuk mencerna firman Tuhan yang sudah sampaikan ini, bisa menjadi bagian dalam kehidupan kami, dan kami bisa melakukannya untuk kemuliaan nama Tuhan. Roh Kudus, sekali lagi kuasai kehidupan kami sepenuhnya, jamah hati dan pikiran kami. Berkati anak-anak-Mu, sertai mereka di dalam studi mereka, dalam pekerjaan keluarga mereka, dan apa yang mereka kerjakan. Kau sendiri yang membuatnya berhasil. Terima kasih Bapa di surga. Segala puji, hormat, kemuliaan yang bagi nama Tuhan kami Yesus Kristus. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya.